Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1241 sampai bab 1245. Magang Chen Wudao dan Ye Junlin tidak lagi tertarik. Lalu kalahkan tuannya, hahaha. Semua orang senang. Apakah Ye Junlin gila? Dia sedikit lebih kuat dari Chen Wudao, namun dia berani memprovokasi Fu Shenlin. Fu Shenlin adalah seorang ahli tingkat master 20 tahun yang lalu. Kekuatan saat ini bahkan lebih mengerikan, menantangnya berarti mencari kematian. Hanya kamu yang ingin menantang guru? Bisakah kamu menghentikan kami berempat? Empat murid di belakang Fu Shenlin mencibir. Bukan hanya Fu Shenlin yang sudah lama menjadi master terkenal. Mereka berempat juga master, mereka berempat adalah murid terbaik Fu Shenlin, dan mereka lebih kuat dari Chen Wudao dalam hal kekuatan dan bakat. Hari itu, mereka diam-diam mengganggu Ye Junlin. Memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Ye Junlin. Terlebih lagi, dia sedang dalam masa pemulihan dari cedera serius. Bagaimana cara melawan mereka? Inilah 5 guru hebat. Satu master bisa mengalahkan 10.000 tentara. 5 master hebat benar-benar tak terkalahkan di medan perang. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu tuanmu. Sombong, berisik, mencari kematian. Berlututlah, keempat murid Fu Shenlin tidak setuju. Buat saja gerakan membunuh. Ledakan, mereka berempat bergegas menuju Ye Junlin dengan momentum yang hebat. Secara umum, di Daxia, orang kuat setingkat dewa adalah orang yang telah mencapai kesuksesan besar dalam berlatih Qigong. Kekuatannya melonjak seperti laut, dan darahnya jauh lebih banyak daripada orang biasa. Tubuhnya sekuat baja, ini untuk mengembangkan Qijin untuk memperkuat tendon dan permukaan tubuh sendiri, meningkatkan efektivitas tempur, dan meningkatkan pertahanan. Perbedaan terbesar antara ahli tingkat master adalah dia dapat melepaskan energi keluar tubuhnya untuk menyebabkan kerusakan pada musuh. Dalam istilah awam, itu berarti melepaskan energi. Seperti ledakan bola meriam, gelombang udara yang dilepaskan memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Jadi pada hari ketika Ye Junlin dan Chen Wudao bertarung, alun-alun di depan rumah Ye akan runtuh. 4 tuan besar datang untuk membunuh mereka semua. Tetapi sebelum mereka tiba, 4 ledakan energi tak kasat mata datang. Seperti gunung yang menderu dan tsunami, embusan angin kencang bertiup di sekelilingnya, menghancurkan segala sesuatu di aula hingga berkeping-keping. Retak, klik, klik, jendela dari lantai ke langit-langit meledak satu demi satu. Bahkan seluruh aula bergetar, sepertinya gempa bumi akan datang. Seperti akan runtuh kapan saja, Long Aoqing tercengang. Apakah ini pemuda dari keluarga kaya di Beiliang? Terlalu kuat, tak terbayangkan, yang disebut keluarga nomor 1 di Daxia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ye Junlin, mati, 4 tuan besar datang menuju Ye Junlin dari 4 arah. Saat Bei Tianwang hendak mengambil tindakan, Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Ini adalah dendamnya, dia mengambil tindakan sendiri. Hanya saja Ye Junlin hanya berdiri di sana dengan bodoh dan tidak melakukan gerakan apapun. Di mata Fu Shenlin, tatapan ini sepertinya membuatnya takut. Hahaha, Fu Shenlin tertawa, bahkan muridnya pun tidak bisa mengatasinya. Masih ingin menantangnya, kematian pengadilan. Karena kamu belum mati, Ye Junlin, biarkan murid-muridku membiarkanmu mati lagi. Fu Shenlin mengangkat senyum kemenangan di bibirnya. Dalam sekejap, gerakan fatal 4 master besar menimpa Ye Junlin. Mereka sangat yakin bahwa Ye Junlin pasti akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Bang, bang, 4 gerakan kuat menghantam Ye Junlin dengan keras, membuat suara tumpul, seperti guntur. Boom, tapi di detik berikutnya, Ye Junlin tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Keempat master besar itu terlempar oleh kekuatan yang menakutkan, muntah darah, dan jatuh ke tanah tak bergerak. Seluruh tempat menjadi sunyi, mata Long Aoqing hampir terbang. Tidak bergerak, tak satu pun dari 4 master hebat yang bisa bergerak.
Ye Junlin bahkan tidak bergerak, kan, mereka berempat terbang. Seberapa kuat Ye Junlin? Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia tidak berguna? Kenapa dia begitu kuat? Fu Shenlin juga tercengang. Dia paling tahu seberapa kuat keempat murid terbaiknya. Apakah dia tersingkir oleh Ye Junlin? Ini. Tidak bisa menerima kenyataan ini, tidak hanya kamu memulihkan tubuhmu, tetapi juga kekuatanmu. Ekspresi Fu Shenlin berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Junlin diracuni oleh istana Raja Darah dan terluka seperti itu. Bahkan jika kamu tidak mati, kenapa kamu mendapatkan kembali kekuatanmu? Ini adalah sesuatu yang bahkan kekuatan kuno seperti klan Beiliang tidak dapat melakukannya. Hal ini belum pernah terjadi selama 2 atau 3 ribu tahun. Bagaimana orang bisa melakukan hal ini dalam masyarakat modern? Anda harus tahu teknik dan teknik pengobatan kuno mana yang dimonopoli oleh kekuatan kuno tersebut. Sangat sedikit metode magis kuno yang diturunkan ke zaman modern. Bagaimana Ye Junlin melakukannya? Fu Shenlin sangat penasaran. Jika dia menguasai metode ini, dia pasti akan digunakan kembali oleh klan Beiliang. Begitu metode ini keluar, pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Ini benar-benar terjadi, bagaimanapun juga, metode latihan Ye Junlin terlalu keterlaluan. Yang tidak lengkap menciptakan dewa perang Kunlun. Dampaknya tidak terbayangkan, Ye Junlin dengan patuh memberitahumu cara pulih, dan aku akan mengampuni hidupmu. Fu Shenlin mulai memikirkan keterampilan Ye Junlin yang menantang surga. Begitu orang atau kekuatan kuat lainnya mengetahui bahwa Ye Junlin memiliki keterampilan yang menantang surga, semua orang pasti akan merebutnya. Ini adalah prinsip bahwa orang biasa tidak bersalah dan membawa batu giok. Fu Shenlin berani mengatakan ini, yang membuktikan betapa yakinnya dia dengan kekuatannya sendiri. Padahal Ye Junlin telah mengalahkan 4 tuan besar. Menghadapi Fu Shenlin, Ye Junlin hanya punya satu pikiran, balas dendam. Apakah kamu berkolusi dengan orang luar untuk membuat istana Raja Darah muncul kembali dan memaksaku pergi? Ye Junlin bertanya. Ya, sayang sekali muridku Wu Dao diutus untuk melindungi istri dan anakmu, sayang sekali. Fu Shenlin tampak menyesal. Apakah kamu bekerja sama dengan istana Raja Darah untuk meracuniku? Ya. Apakah kamu mengirim seseorang untuk secara diam-diam mengganggu duel antara aku dan Chen Wu Dao? Ya. Apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuhku? Ya. Apakah Anda menjebak saya karena mengkhianati Daxia dan mengusir saya dari negara ini? Ini saya. Apakah Anda berkolusi dengan orang luar untuk membunuh 358 orang baik di Daxia? Berbicara tentang ini, mata Ye Junlin memerah dan suaranya serak dan tercekat oleh isak tangis. Pertempuran tragis di Gurun Utara masih tergambar jelas dalam ingatan saya. 80 orang tak dikenal di wilayah barat. Dari beberapa keluarga besar di ibu kota. Ye Zhenlin, yang selalu berjuang untuk nafas terakhirnya. 4 raja surgawi yang akan berpegang teguh pada paha dewa kematian bahkan setelah mereka mati. Dewa perang, Yama, menolak melepaskannya meski tubuhnya dipukuli hingga berkeping-keping. Wajah-wajah yang familiar dan asing terlintas di benak Ye Junlin. Bunuh, 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 balas dendam mereka. Mereka tidak bisa mati sia-sia, darah tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Fu Shenlin memandangnya dan mencibir. Ya, saya merencanakannya, mereka hanyalah sekelompok reptil dan semut. Jika mereka mati, mereka akan mati. Sayang sekali saya tidak bisa membunuh Anda. Fu Shenlin tidak sama sekali tidak menganggap serius kehidupan manusia. Terutama karena orang-orang ini adalah rekan senegaranya. Aku mengetahui tentang Ye Junlin dan mengetahui bahwa begitu banyak orang yang membencimu dan ingin membunuhmu. Hahaha, kita hampir cocok. Fu Shenlin tersenyum kejam. Fu Shenlin, kamu bajingan, apakah kamu masih memiliki Daxia di hatimu? Mereka semua adalah rekan senegaramu, dan kamu membunuh mereka dengan begitu kejam. Fu Shenlin tersenyum dan berkata, saya sering mengajari murid saya Wu Dao sebuah kebenaran, yang lemah dan pecundang tidak pantas untuk hidup. Mereka hanya terlalu lemah. Jika mereka lebih kuat, apakah mereka akan mati? Tidak, terus terang, mereka mati karena mereka lemah dan jangan salahkan orang lain. Ucapan Fu Shenlin mengejutkan Ye Junlin.
Apakah pihak yang lemah memprovokasi Anda? Mengapa mereka tidak layak untuk hidup? Ini adalah era di mana semua orang setara. Era ketika orang-orang dibagi menjadi 3 kategori telah berlalu. Katup B. Liangman, Anda masih mengikuti serangkaian prinsip ini. Lalu aku, Ye Junlin, akan mengalahkanmu sampai kamu menyadari kenyataan dan mengakui kesalahanmu. Fu Shenlin memandang Ye Junlin dan tersenyum. Dalam analisis terakhir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, hanya saja Anda terlalu lemah. Jadi bagaimana jika saya curang atas nama murid saya? Jadi bagaimana jika saya merencanakannya, melawanmu dan meracunimu? Bisakah kamu membalas dendam? Kali ini aku akan melakukannya jika aku membunuhmu. Siapa yang akan tahu? Fu Shenlin berkata sambil tersenyum, aturan hukum di antara klan adalah yang lemah akan memangsa yang kuat. Untuk bertahan hidup, Anda harus melakukan apapun. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kekuatan-kekuatan tersembunyi ini tidak lagi berhubungan dengan masyarakat modern. Di sisi lain, batasan terhadap mereka tidak ada. Lagi pula, orang-orang ini terlalu kuat, sekali terprovokasi, tuannya seperti awan. Siapa yang bisa membatasinya? Kamu tidak memiliki daksia di matamu. Ye Junlin sangat sedih. Lebih dari 300 saudara yang meninggal merasa dirugikan. Fu Shenlin sebenarnya tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Fu Shenlin mencibir dan berkata, saya hanya memperhatikan diri saya sendiri, dunia ini milik yang kuat, jangan beri saya omong kosong lainnya. Demi keinginan egois Anda sendiri, Anda menjebak saya seperti ini, tidak apa-apa. Saudara laki-laki, kamu sedang menonton. Apakah kamu di sini? Hari ini, aku, Ye Junlin, akan membalaskan dendammu, bunuh pengkhianat ini. Ye Junlin menengadah ke langit dan meraung, hahaha. Fu Shenlin tersenyum, izinkan saya memberitahu Anda lagi, selama Anda menyerahkan metode pemulihannya, saya akan mengampuni hidup Anda. Fu Shenlin memperingatkan lagi, pencuri, mati. Ye Junlin mengertakkan gigi dan tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Boom, dia memukul dengan keras. Fu Shenlin layak menjadi ahli tingkat master selama 20 tahun. Dia mengangkat lengan kanannya dan menahan pukulannya. Retak, tapi ada retakan di bawah kakinya, dan retakan itu menyebar hingga ribuan meter. Pukulan ini untuk senior Ye Zhenlin. Setelah satu pukulan, wajah Fu Shenlin berubah dengan liar. Kuat, terlalu kuat, sebelum dia sempat bereaksi, pukulan kedua datang. Boom, Ye Junlin meninju lagi. Kaki Fu Shenlin digali jauh ke dalam tanah, sampai ke pergelangan kakinya. Pukulan ini untuk Yama. Boom, pukulan ketiga dijatuhkan. Tubuh Fu Shenlin tenggelam lebih dalam ke bumi, mencapai betisnya. Pukulan ini ditujukan untuk kakak laki-laki Jiang Hai. Boom, pukulan keempat jatuh. Fu Shenlin terus memasukkan tubuhnya ke dalam bumi hingga berlutut. Pukulan ini ditujukan untuk saudara-saudara di ibu kota. Boom, pukulan kelima terjadi. Tubuh Fu Shenlin tenggelam lebih dalam ke bumi. Pukulan ini akan menggantikan 80 orang tanpa nama di barat. Boom, pukulan keenam terjadi. Separuh tubuh Fu Shenlin terjatuh ke tanah. Pukulan ini untuk 4 bersaudara Lu Kouzong. Boom, pukulan ini untuk saudara-saudara di utara. Boom, pukulan ini untuk kematian tragis si kecil kota di Beimo. Orang-orang. Ye Junlin menengadah ke langit dan meraung, menelan gunung dan sungai dengan amarah. Selusin pukulan dilakukan berturut-turut, adapun Fu Shenlin, dia menghilang di tempat. Karena seluruh tubuhnya dipukul dengan paksa ke bumi oleh Ye Junlin dengan tinjunya, dan bahkan kepalanya tidak terlihat. Seluruh orang tenggelam ke dalamnya dan menjadi satu dengan bumi. Long Aoqing memperhatikan semua yang ada di sebelahnya. Dia menyaksikan Ye Junlin meninju Fu Shenlin ke tanah dengan matanya sendiri. Rasanya seperti palu yang menancapkan paku ke dinding dan menghilang. Takut, mengerikan, itu bukan orang biasa. Itu adalah master yang kuat yang telah menjadi master selama 20 tahun. Eksistensi yang mampu melawan 100.000 tentara di medan perang. Apakah dia dipukuli seperti ini? Seberapa kuat dia? Bagaimana Ye Junlin bisa sekuat itu? Apakah dia terlahir kembali dari nirwana? Apakah ini lebih kuat dari sebelumnya? Wow! Menyaksikan pemandangan yang begitu menakutkan,
Long Aoqing benar-benar ketakutan dan menjadi gila. Jangan mendekat, jangan mendekat. Dia benar-benar kehilangan kendali saat bersentuhan dengan mata menakutkan Ye Junlin. Dia telah menjadi orang gila. Raja Beitian mendengus dingin. 5 tuan besar itu rentan. Dia menjadi lebih takut dengan kekuatan Ye Junlin. Ye Junlin melihat ke kejauhan dan meraung, "Saudara-saudara, apakah kamu melihat itu? Saya sudah bunuh pengkhianat ini. Tidak hanya itu, aku juga akan menyingkirkan semua musuh di luar negeri satu persatu, untuk menghibur jiwamu di surga." Akhirnya, Ye Junlin dan Beitian Wang pergi. Boom. Seluruh istana runtuh. Baru saja, lusinan pukulan berturut-turut Ye Junlin telah menghancurkan fondasi seluruh istana. Saat itu malam yang penuh badai. 5 guru besar telah jatuh. Istri dari keluarga pertama gila. "Ada apa? Ada apa denganmu, Qinger?" Ketika Ye Lingtian menemukan Long Aoqing, dia sudah menjadi gila. "Hantu, hantu, hantu!" Pupil Long Aoqing membesar dan dia menunjuk ke depan dengan ngeri. "Panggil dokter secepatnya, biarkan tuannya datang dan memeriksanya." Pada titik ini, Ye Lingtian curiga bahwa dia dirasuki roh jahat. Adapun kematian 5 tuan besar, tidak ada yang tahu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa seseorang dari klan Beiliang telah meninggal. Selain itu, hilangnya reputasi Gao Gao di ibu kota juga banyak menyebar. Untuk sesaat, suasana teror menyelimuti ibu kota. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Hal-hal yang tidak masuk akal sedang terjadi. Selain itu, perintah pembunuhan terhadap Junjun telah dibatalkan, dan organisasi pembunuhan telah ditarik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Orang-orang seperti Tuan Lin berspekulasi bahwa seseorang pasti telah memberikan tekanan pada klan Beiliang. Bagaimanapun, dia tahu bahwa klan Beiliang lah yang mengeluarkan perintah pembunuhan kali ini. Seharusnya Xia Yan Longwei yang agung dan yang lainnya dengan sengaja memberikan tekanan pada klan Beiliang karena kebaikan Ye Junlin di masa lalu. Faktanya, semuanya, hal yang paling menakutkan adalah 5 master besar dikalahkan. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan meledak. Ada rumor di beberapa negara kecil bahwa satu tuan bisa memerintah suatu negara. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang master dapat memikul nasib negara. Ini adalah guru besar di Daxia. Meski dikatakan tidak mampu mengemban takdir nasional dan menguasai suatu negara, ia tetap bisa dianggap sebagai dewa perang suatu negara. Misalnya, Chen Wudao, tapi Ye Junlin mengalahkan 5 master hebat. Kekuatannya tidak terbayangkan di pangkalan. Chen Wudao penuh dengan keraguan. "Saya bertanya-tanya mengapa tuan dan kakak laki-laki keluar. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah." Qixia menggelengkan kepalanya. "Dewa perang, saya tidak menemukan informasi yang relevan. Tapi sebelumnya dia pergi, tuan memberi saya serangkaian taktik lain. Saya harus melatih keterampilan sesegera mungkin." Chen Wudao tersenyum dan berkata, "Saya samar-samar merasa bahwa Ye Junlin masih hidup. Jika itu benar, saya harus membiarkan dia mengerti bahwa aku adalah gunung yang tidak akan pernah bisa dia lewati." Yang lain saling memandang. Saya merasakan hal yang sama. Jika Ye Junlin masih hidup, Dewa Perang, kamu bisa mengalahkannya lagi. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin memukul tuannya dan 4 kakak laki-laki terkuat tadi malam? Keterampilan bertarung omong kosong macam apa? Tuannya tidak berguna sama sekali. Dia dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin dengan tinjunya. Setelah menyingkirkan Tuan Fu, Ye Junlin mulai menyatukan musuh-musuh Tuan Fu di luar negeri. Dia meminta Raja Sitian untuk memeriksa personel terkait. Orang yang bertanggung jawab adalah Watanabe Tenichi, penasihat militer besar kerajaan Yang. Ye Junlin melihat daftar itu dan berkata dengan dingin, "Iya, Tenichi Watanabe lah yang sendirian mengendalikan kembalinya Istana Raja Darah." Jawab Raja Sitian. Ye Junlin mengatupkan bibirnya dan berkata, "Sungguh keberadaan yang kuat, Istana Raja Darah jelas telah dihancurkan olehku. Tapi masih bisa kembali. Sungguh menakjubkan, ketika Istana Raja Darah dimusnahkan untuk pertama kalinya, dalangnya jelas terbunuh. Kedua kalinya mereka mampu berdiri di depan Ye Junlin hidup-hidup. Ini membuatnya luar biasa." Dia meminta Raja Sitian untuk terus menyelidiki masalah ini.
Sepertinya Watanabe Tenichi mengetahui segalanya sejauh ini. Bagaimanapun, dialah yang bertanggung jawab. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Oke, sekarang aku punya daftarnya, aku akan mengunjungi semua orang di dalamnya satu persatu." Istana Zentian mematuhi perintah. Ye Junlin berteriak. "Ya!" Semua orang di aula Zentian berlutut di tanah. Perburuan dimulai. Ye Junlin melemparkan daftar itu ke tanah. Dukung keadilan, lindungi gunung dan sungai, musnahkan pengkhianat, dan bunuh bandit musuh. Operasi Kuil Zentian telah resmi dimulai. Mulai hari ini, semua orang yang terlibat dalam pembingkaian Ye Junlin akan ditemukan satu persatu. Niat membunuh memenuhi setiap malam, dilakukan di setiap sudut luar negeri. Berita eksplosif terus bermunculan berikutnya. Wu Zhaotian, seniman bela diri hebat kerajaan Wu, tiba-tiba menghilang dari dunia. Pemilik Pulau Tianwang, pulau terbesar di kerajaan laut, meninggal. Li Dongwan, pemimpin 500 miliar konglomerat di kerajaan Wu kerajaan bintang, mati. Bos dari kekuatan paling kuat di dunia gelap kerajaan Feng meninggal. Segera, segalanya mendidih di luar negeri. Hanya dalam beberapa hari, hal serupa terjadi di puluhan negara di luar negeri. Sepertinya pembunuhan terjadi setiap saat, orang-orang sempat panik. Lagi pula, mereka yang meninggal semuanya adalah tokoh super luar negeri. Siapa yang melakukannya? Menurut berbagai petunjuk yang tersisa di tempat kejadian, itu hanyalah kuil Zentian. Hanya istana Zentian yang memiliki kemampuan ini. Lagi pula, orang-orang yang terbunuh ini adalah orang-orang yang kuat dalam hidup mereka, atau mereka sendiri pada awalnya adalah pejuang yang kuat. Semua orang pada dasarnya yakin bahwa itu adalah istana Zentian. Apa asal-muasal kuil Zentian ini? Membunuh begitu banyak orang, mereka semua adalah mitra kita. Watanabe Tenichi kaget saat mengetahuinya. Apakah kamu merasa ini akan datang untukku? Watanabe Tianyi sudah memiliki firasat yang tidak jelas. Orang-orang yang meninggal ini sangat jelas terlihat. Mereka semua adalah orang-orang yang bersekongkol dengannya untuk menyingkirkan Ye Junlin. Mereka mati, semua jari menunjuk ke satu orang, Ye Junlin. Penasihat militer, tapi belum tentu demikian, karena orang-orang yang meninggal ini pernah memiliki konflik pribadi dengan istana Zentian sebelumnya. Iya, dan Ye Junlin tidak mungkin hidup, bagaimana dia bisa bertahan jika Dewa Kematian mengambil tindakan? Ucap bawahan itu, Watanabe Tenichi menggelengkan kepalanya. Tidak, sebaiknya aku bersiap lebih awal. Meskipun Ye Junlin sudah pasti mati, jika istana Zentian mendatangiku, bukankah semuanya akan berakhir jika aku tidak bersiap? Watanabe Tenichi adalah orang yang berhati-hati. Di sisi lain, hanya yang kuni Watanabe Tenichi, Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro yang tersisa di daftar Zentian Hall. Ayo pergi ke negeri yang dari ketinggian di langit. Ye Junlin memandangi negara kepulauan itu, yang Guo juga dikenal sebagai Dongdao. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali saya datang ke Pulau Timur. Saya belum memasuki Pulau Timur selama 5 tahun. Kali ini saya memasuki Pulau Timur dan membunuh 3 orang, bersambung.